Halo, selamat datang kembali di kuliah Matematika Diskrit 1. Di bagian terakhir dari materi pekan ini, kita akan membahas mengenai kardinalitas dari himpunan. Kita juga akan melihat tentang countability dan juga contoh himpunan yang countable dan uncountable. Di materi sebelumnya, masih ingat kan ya, himpunan A dikatakan berhingga apabila himpunan tersebut memiliki tepat N anggota. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kardinalitas himpunan yang tidak berhingga? Nah, pada materi kali ini kita akan membahas kardinalitas himpunan yang tidak berhingga. Kita akan melihat definisi yang akan kita gunakan untuk menentukan kardinalitas himpunan yang tidak berhingga. Yang pertama, apabila kita diberikan dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, kedua himpunan tersebut memiliki kardinalitas yang sama jika dan hanya jika terdapat korespondensi satu-satu dari A ke himpunan B. Kemudian ada definisi yang kedua, apabila terdapat fungsi injektif dari himpunan A ke himpunan B, kardinalitas himpunan A dikatakan kurang dari atau sama dengan kardinalitas himpunan B. Definisi ini harap dipahami agar kita dapat memahami materi selanjutnya dengan baik. Selanjutnya kita bahas mengenai definisi dari countability. Sebuah himpunan S kita katakan countable apabila himpunan tersebut berhingga atau himpunan tersebut memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Artinya kita harus menunjukkan ada fungsi korespondensi satu-satu dari himpunan bilangan bulat positif ke himpunan S. Kemudian kardinalitas himpunan S yang merupakan himpunan countably infinite, kita nyatakan dengan aleph null. Kemudian apabila himpunan S merupakan himpunan yang tak berhingga dan juga uncountable, kardinalitasnya adalah kontinum. Nah, kita akan lihat contohnya. Kita akan menunjukkan bahwa bilangan bulat ganjil positif A, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya bersifat countable. Nah, karena himpunan tersebut merupakan himpunan yang infinite, kita harus tunjukkan bahwa ada sebuah fungsi bijektif dari bilangan bulat positif ke himpunan A. Yang pertama kita ambil sebuah fungsi yang memetakan bilangan bulat positif ke himpunan A dengan fungsinya adalah Fn sama dengan 2n minus 1. Nah, kemudian kita harus tunjukkan bahwa fungsi tersebut bijektif. Untuk menunjukkannya kita harus tunjukkan bahwa fungsi tersebut injektif dan juga surjektif. Fungsi tersebut injektif karena apabila Fn sama dengan Fm, maka kita tahu 2n minus 1 sama dengan 2m. Selanjutnya nanti kita akan bisa mendapatkan n sama dengan m. Terbukti bahwa fungsi tersebut injektif. Kemudian, misalnya kita mengambil sebuah bilangan bulat positif ganjil T, maka kita tahu apabila T tersebut bilangan bulat positif ganjil, dia memiliki selisih 1 dengan sebuah bilangan bulat positif genap 2K. 2K merupakan definisi ya dari bilangan bulat positif. Dengan K-nya adalah bilangan natural. Nah, sehingga T bisa kita nyatakan dengan 2K minus 1, dan kita tahu ini adalah FK ya, fungsi yang kita ambil tadi. Nah, sekarang kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita tahu bahwa terdapat fungsi bijektif dari bilangan bulat positif ke himpunan A. Oleh karena itu, himpunan A merupakan himpunan yang countable. Dan juga karena himpunan A merupakan himpunan yang infinite, himpunan A merupakan himpunan A yang countably infinite, sehingga kardinalitasnya adalah aleph null. Selanjutnya, terdapat beberapa teorema mengenai countability. Yang pertama, misalnya A adalah subset dari B. Nah, apabila kita tahu B merupakan himpunan yang countable, berarti A juga merupakan himpunan yang
countable. Kemudian yang kedua, apabila A dan B merupakan dua himpunan dengan A adalah subset dari B, nah apabila A merupakan himpunan yang bersifat uncountable, maka himpunan yang lebih besar daripada A juga bersifat uncountable. Kemudian yang ketiga, apabila A dan B dua buah himpunan yang bersifat countable, maka unionnya atau gabungannya juga bersifat countable. Selanjutnya kita akan lihat contoh dari uncountable set. Kita akan menunjukkan bahwa himpunan bilangan real R merupakan himpunan yang uncountable. Nah, kita akan menggunakan bukti kontradiksi. Pertama, kita asumsikan bahwa R bersifat countable. Nah, karena bersifat countable, maka subsetnya, yaitu bilangan real antara 0 dan 1, juga bersifat countable. Nah, karena countable, kita dapat membuat barisan bilangan real antara 0 sampai 1, yaitu R1, R2, R3, R4, dan seterusnya. Nah, misalkan representasinya adalah sebagai berikut. Misalnya kita punya R1, R2, R3, R4. Nah, kita bentuk dari 0, D11, D12, D13, D14, D21, dan seterusnya, dengan DIJ merupakan anggota dari himpunan 0, 1, 2, sampai 9. Nah, dari representasi sebelumnya, kita bisa membangun bilangan real baru R sama dengan 0, D1, D2, D3, D4, dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. Apabila DII-nya tidak sama dengan 1, kita set DI-nya menjadi 1. Kemudian DI-nya kita set 0 apabila DII-nya adalah 1. Nah, ketika kita punya seperti ini, misalnya R1, R2, R3, R4 sebagai berikut, kita bentuk bilangan real baru R. Kita lihat 0, digit pertamanya adalah, kita lihat di sini ya, di 11 adalah 2, maka kita set. Karena dia DI-nya tidak sama dengan 1, kita set menjadi 1. D22 kita lihat tidak sama dengan 1, maka kita set menjadi 1. D33 kita set menjadi 0, karena D33 adalah 1. D44 kita lihat di sini tidak sama dengan 1, maka kita set menjadi 1, dan seterusnya. Oke, tadi kita sudah mendapatkan bilangan R baru, yaitu 0,1101, dan seterusnya. Yang kita ketahui bahwa bilangan tersebut berada di antara 0 dan 1. Tetapi, semua R1, R2, R3 yang tadi kita miliki tidak akan pernah sama dengan bilangan R yang baru, karena digit ke N pada R dan Rn, yaitu R1, R2, R3, dan seterusnya selalu berbeda. Artinya, kita dapat menemukan bilangan real antara 0 sampai 1, tetapi tidak ada di dalam daftar barisan yang kita miliki sebelumnya. Akibatnya asumsi bahwa bilangan antara 0 sampai 1 dapat kita bentuk barisan merupakan asumsi yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya himpunan bilangan real antara 0 sampai 1 ini ternyata bersifat uncountable. Nah, kita tahu bahwa dari teorema sebelumnya, setiap himpunan yang mempunyai subset uncountable, jadi subsetnya uncountable nih. Nah, maka himpunan tersebut juga merupakan himpunan yang uncountable. Oleh karena itu, himpunan bilangan real merupakan himpunan yang bersifat uncountable. Nah, kita sudah membahas mengenai kardinalitas himpunan untuk himpunan yang berhingga maupun tak berhingga. Kita juga sudah membahas countability. Berikut contoh himpunan yang countable dan uncountable. Sekian materi mengenai himpunan, fungsi, dan barisan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.